Perhatikan dan kita buka ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ya. Kita tadabbur surat Al-Kahfi surat nomor 18. Kita akan baca sama-sama dari ayat 8 ya. 8, 9, 10, 11 ya. Oke, kita sama-sama baca ya. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu semuanya mudah-mudahan selalu di dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semua menjadi keluarga yang soleh yang solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang senantiasa melimpahkan berbagai-bagai nikmat, rahmat, karunia, anugerah yang sampai saat ini kita rasakan bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukuri segala nikmatnya dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya alamin. Shalawat salam kita haturkan kepada junjungan alam, contoh teladan utama kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membacakan surah Al-Kahfi dan kita akan mentadabburkannya dari ayat 8. Insyaallah mudah-mudahan kita sampai ke 11 ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Sadaqallahul azim.
Ya, lanjut. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus dan kering. Terus 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami dua dan yang mempunyai tapi itu termasuk tanda-tanda kebesaran kamu yang menangkan. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka mendoakan ya Tuhan kami. Mereka berdoa dari sisimu dan sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. ya Bu. 11 11. 11 Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua. Benar apa? Sudah hampir. Nah, ini lagi mulai udah mengisahkan apa Bu? Ya, para pemuda di dalam para pemuda yang tinggal yang masuk ke dalam gua. ini di Arab tuh Bu. Ya, Di Arab. gua. Di Arab dia yang 20 tahun sama dia ini kan. Iya, kalau ini kan 309 tahun. Ya. Tidur. Dan itu terjadi pada masa ya sesudah masanya Nabi Musa, ya sebelum masanya Nabi Isa. Gitu. Ada yang mengatakan juga setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi terjadi kepada masa Nabi Bani Israel. Tapi sudah masa-masa transisi. Gitu. Tapi mereka yang 7 pemuda itu adalah orang-orang yang masih konsisten menjalankan agama tauhid, mengikuti Nabi yang lurus dari sekian, misalnya dari sekian semua penduduk yang ada di sekitar itu hanya orang yang ibaratnya tuh kaum minoritas gitu ya, menjalankan akidah yang lurus ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya jelaskan ya, 11 balik akan kita sampaikan terlebih dahulu supaya tidak blank ya. Dari ayat pertama itu apa inti ya, intinya saja ya. Inti dari ayat pertama adalah tentunya rasa syukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, tidak sedikit pun ada kekeliruannya, beloknya, salahnya ya. Dan di dalamnya itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengancam kepada orang yang tidak beriman gitu. Sehingga itu yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat makin nabi abada wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Selanjutnya adalah menerapkan keutamaan dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu menjelaskan sebagai tabyin ya, memberikan penjelasan kepada umat manusia agar manusia itu senantiasa bertauhid. Maka diberikan dengan segala cara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia itu bertauhid kepada Allah. Salah satunya adalah dengan permisalan baik yang terjadi kepada masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi atau orang-orang soleh yang tidak dikenal sebagai nabi, tidak dikenal sebagai rasul ya, tapi dijabarkan kepada kita keteladanan di dalam ketauhidannya. Baik, barangkali di situ ada ciri khas tertentu, ada ketauhidan, kekokohan tauhidnya sebagai seorang orang tua seperti Luqmanul Hakim. Nah, dia bukan nabi, bukan rasul, maka ada surat Luqman ya. Di sini ada 7 pemuda ya kan
bukan nabi, bukan rasul, dia orang soleh, tapi diabadikan oleh Allah karena ketangguhannya di dalam ketauhidan kepada Allah. Jiwa patriotnya, 7 pemuda itu, di mana dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya yang tidak pernah lelah, sehingga semuanya itu harus menjadi pelajaran bagi umat sesudahnya. Untuk apa tadi? Untuk menjelaskan kepada manusia bahwa wayumzirul ladzina qalu takhadallahu ala ma lahum bi min ilmin wa la abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Yang pada masa seperti itu manusia sudah mulai gonjang-ganjing akan ketauhidannya, sehingga timbullah persepsi Tuhan itu punya anak, ya. Nah, kemudian ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Nenek ya, ya, sehingga itu mencoreng ketauhidan yang dibawa oleh para Rasul, ya, mencoreng ketauhidan yang dibawa oleh para nabi yang seharusnya manusia semua yang ada di muka bumi ini ikut kepada jalurnya para nabi dan rasul. Tetapi ada terus berkembang ke bawah cara berkembang persepsi manusia itu jadi berbeda-beda. Akhirnya terjadilah tadi kemudian pembelahan. Padahal asalnya satu, umatan wahidah, umat yang satu. Dari Nabi Adam umat yang satu, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus umatnya satu membawa ajaran tauhid. Tapi ke bawahnya, kalau ke persepsinya Allah takhadallahu walada, ya Allah itu punya anak katanya gitu ya. Nah itu mereka melakukan seperti itu karena apa? Tidak tahu ilmunya, mengikuti apa ya, nenek moyang yang persepsinya salah gitu. Maka itulah juga yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau baik sedang berada di kota Mekah. Agamanya mereka itu menyembah berhala. Ya, di situ terjadi kemusyrikan yang luar biasa. Mereka yakin ada Tuhan, ada yang menciptakan, ada yang memberi rizki, ada yang memberi sehat, ada kepengen supaya kalau dia berdagang pengen dagangannya laku. Tapi dia punya persepsi ketuhanan itu sudah dipantulkan oleh patung ya. Nah, begitu. Sampai Rasulullah itu cari cara harus bagaimana, maka dengan dakwah pertama ada dakwah dengan dakwah sirri, ya, dengan dakwah sirri. Artinya dakwah apa? Dakwahnya secara diam-diam, ya. Sirrun itu rahasia. Nah, bisik tetangga gitu. Doanya kepada yang dekat dulu. Sir gitu ya. Sirri ya. Nah, kemudian itu terjadi selama berapa lama? Berapa tahun tuh? 3 tahun. Tuh, ya bukan sehari 2 hari. Belum berani karena masih, kalau misalnya langsung cereng gitu ya orang makin, wah udah langsung di habis perjalanan. 3 tahun saja, wah itu yang mulai masuk Islam. Udah mereka beneran ini ya, dipersekusi gitu ya, diintimidasi dan sebagainya. Tapi terus saja berdakwah Rasulullah ya, kepada keluarga dekat dulu, sahabat-sahabat. Makanya ada yang dikenal dengan namanya as-sabiquna awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam ya. Kemudian baru setelah 3 tahun mendapatkan perintah untuk disebarkan secara umum. Maka itu di mana saja ada kumpulan, apalagi Makkatul Mukarramah itu dari dulu memang tempat sentralnya orang berkumpul selalu setiap saat ya. Tahunannya adalah ketemu dalam hajinya, walaupun waktu itu namanya hajinya masih pelaksanaan itu tuh masih ngikutin nenek moyang gitu. Udah kebiasaan nenek moyang karena tuh datang ke situ Nabi Ibrahim kan sudah melaksanakan, jadi ngikutin nenek moyang aja gitu. Tidak sesuai dengan syariat, itu hajinya udah ada. Berarti itu sekitarnya itu konsentrasi berkumpul di situ gitu. Seperti melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sudah banyak campuran-campurannya karena tadi udah ada
ada unsur kemusyrikannya lebih banyak gitu. Tapi sudah melakukan itu karena itu memang nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuka kota Mekah, yang mengeluarkan di situ yang Allah izinkan keluarnya air Zam-Zam gitu, sehingga ini benar-benar dieluk-elukan gitu. Kalau misalnya ada yang pengen gitu ya, pengen dapat berkah, datang ke situ tetap tawaf sa'i gitu ya. Tapi mereka caranya salah gitu, malah dikatakan tawaf sa'i mereka tuh pada zaman dahulu buat ya caranya apa ya, tawaf seperti tapi kepalanya bulat gitu ya. Nah ya terus ada punya patung-patung gitu. Nah itu ketika berkumpulnya baik dalam kondisi umroh haji dijadikan ajang buat dakwah. Ya sudah mulai berani ya itu berdakwah di kerumunan maka ataslah kalau kemudian di wilayah-wilayah itu sudah tersebar secara tidak langsung ya, terutama di Madinah. Karena begitu sampai ke sana syariat agama Allah kemudian berkembang, semakin penasaran pada balik ke Mekah, dapat lagi di sana, tambah lagi penghuninya ya, penduduknya untuk memasukkan agama Islam, kemudian balik lagi ke Mekah, yang lain menyebarkan lagi di sana. Apalagi ketika Mus'ab bin Umair itu dikirim ke sana, sudah sempurna itu ya, syiar yang dipancarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai perbandingan dakwah pada masa Nabi pada masa itu, gitu ya. Kemudian kalau ini kan ayat turunnya di kota Mekah ya, masih Rasulullah keberadaannya berada di kota Mekah. Nah kemudian setelah itu Rasulullah ya Allah menceritakan kepadanya bagaimana ketika ditanyakan tentang suatu suatu masa di mana ada generasi muda yang gagah-gagah, kemudian ditanyakan kepada Nabi yang itu semuanya ada di dalam kitab-kitab mereka. Saya sudah pernah ceritakan ini. Kemudian Rasulullah menunggu sampai sedih. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim lam yu'minu bihadzal hadits. Siapa? Ya, itu di dalam ayat ke-6 ya. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Jadi banyak yang ketika ditanyakan tentang surat Al-Kahfi, Rasulullah kan menunggu jawabannya sampai berapa hari? 15 hari. Tentang apa? Tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Ditanyakan oleh orang-orang. Rasulullah coba kalau benar Muhammad itu Rasul, tanyakan tentang Ashabul Kahfi ya. Rasulullah nanti saya tunggu wahyu ya, besok datang pakai insya Allah. Tahunya besok datang nggak ada, besoknya lagi belum datang lagi, 3 hari belum datang lagi. Jadi Rasulullah bersedih, dilecehin sama umatnya, ada bahkan yang udah masuk Islam keluar lagi. Kalau gitu umat itu pembohong katanya gitu. Sampai akhirnya terus barulah turun sekitar kurang lebih 15 hari. Nah, barulah itu disampaikan kisahnya di bawah di ayat yang kita baca tadi ya. Dalam ayat selanjutnya itu sebagai analogi bahwa dunia ini Allah jadikan sebagai tempat yang penuh dengan pernak-pernik hiasan yang kemilau-kemilau. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Nah, sungguhnya kami jadikan apa saja yang ada di bumi ini apa? Baik gitu ya, bagus, kemilau ya, perhiasan. Kalau udah senang bunga aja bisa pelet sama bunga ya. Yang senang beli bunga kepelet sama bunga sampai dibanja-banjain, dilap-lapin ya. Yang senang kucing, wah ini kucing ya, bikin basetnya besar, dikasih makan yang enak, dikasih tempat yang enak gitu ya, dimandiin, kasih di salon ya, ada salon kucing gitu ya.
Majikannya nggak kesalon, kucing yang kesalon. Ya, yang punyanya nggak kesalon, kucingnya kesalon. Apa aja itu semuanya tuh gitu ya. Apalagi kalau di atas itu udah emas, perak dan sebagainya. Saya udah terangin lah terus surat Ali Imran ayat 14 ya, masya Allah. Macam-macam di dunia itu pernah-pernik, enak semuanya nikmat gitu ya. Gitu. Tapi kata Allah itu semuanya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kita juga dapat kalimat ahsanu amala di surat Al-Mulk juga ada, ya kan? Kalau di sini surat Al-Kahfi linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya Allah itu menjadikan ya dengan kemilau itu menjadikan ujian gitu. Ujian apakah dengan kebaikan yang Allah beri dari indahnya dunia itu manusia itu akan kufur atau syukur? Ashkuru am akfur? Iya, gitu. Bersyukur apa kufur? Kebanyakannya apa? Kufur. Kebanyakannya keasikan dengan kemilaunya, terlalu nikmat, terlalu indah, sehingga lupa pada pemberinya gitu. Makanya nanti ada tuh perumpamaan lagi, ada seseorang yang nanti dikasih kebun ya. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini, di surat ini kan ada Allah memberikan perumpamaan lagi indahnya dunia kepada seseorang yang diberi dunia yang banyak gitu ya, diberi kebun yang banyak, subur-subur nanti gitu. Nah itu, tapi menggambarkan di sini untuk apa? Menguji apakah dengan dunia yang Allah persembahkan itu manusia bisa enggak tuh menjadi orang yang ahsanu amalan. Iya, ahsanu amalan. Jadi itu menjadikan apa yang diberikan oleh Allah itu jadi ahsanu amalan. Jadi jalan untuk berbuat sebaik-baiknya, bukan untuk tertipu dengan apa yang didapatkannya, tapi dijadikan fasilitas untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seseorang yang misalnya dia sebagai kepala bagian ya, dikirimlah ke daerah, disediakanlah rumahnya ya, disediakan pula mobilnya, disediakan fasilitas ya, dari mulai keperluan kecil sampai keperluan besar itu semuanya difasilitasi ya. Gas dibelikan, bensin dibelikan, hari-hari ya, lemari esnya penuh terus semuanya. Iya, sama pimpinannya kan. Nah, tapi dia nggak jalanin tugas, kira-kira gimana tuh ya? Malah dia asik dengan kirimannya, pakai mobil, dikasih mobil, pakai jalan-jalan doang, gitu ya. Dikasih ini buat apa namanya tuh, dikorupsi ya. Kira-kira begitu ketahuan, ya udah dipecat. Ya, jadi itu nggak amanah. Ternyata dia bukannya kualitasnya makin bagus sebagai seorang pimpinan, malah dia berkhianat. Kira-kira bagaimana tuh dia? Ya, maka dia termasuk orang yang tidak amanah. Tidak amanah, namanya khianat. Maka pasti akan mendapatkan hukuman. Itu juga manusia dikirim sama Allah ke dunia. Gitu ya. Tugasnya apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kasihlah, karena tugasnya ibadah. Allah sayang banget. Wah, manusia tugasnya ibadah. Aku bikin dunia tuh enak buat manusia, biar betah ya. Biar betah, biar nikmat ibadahnya, biar nikmat sholatnya, biar nikmat taklimnya, biar nikmat zakat sedekahnya, biar nikmat menjalankan hukum agama Allah. Dikasih semua difasilitasi. Manusia di dunianya lupa, kita malah tergiur dengan apa yang diberi sama Allah, lupa terhadap tugasnya. Nah, jadi tidak menjalankan ahsanu amalan. Nah, itu kesimpulan di ayat ke-7. Baru ayat
delapan tadi. Wa inna, dan sesungguhnya kami ya laja'iluna, ya kami benar-benar menjadikan ya, ma'alaiha, apa saja yang ada di dalam atas bumi itu tadi ya, so'idan, juruza gitu. Tanahnya itu tandus ya, kalau sudah dikeringkan ya, dibikin tandus, dibikin kering, dibikin enggak enak. Yang tadinya tuh subur ya, yang tadinya itu enak, yang tadinya itu tumbuhan mudah tumbuh ya, pepohonan mudah tumbuh, kemudian jadi menimbulkan kebaikan, kemudian tiba-tiba dikeringkan. Sama dengan gini, surat Al-Mulk terakhir, surat Al-Fatihah ya. Bagaimana kata Allah? Bagaimana kalau aku jadikan air itu dibuat nggak keluar lagi? Nah, gitu ya. Gaurong famaya ikum bima im ma'in. Kan itu tuh. Kul. Ya ada kul tuh banyak ya. Ada kul. Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gaurong famaya ikum bima im ma'in. Coba kamu renungkan kalau seandainya suatu waktu sumber air habis. Gimana ya Allah ya, wah disedot semua apartemen sekian ya, satu ininya terus disedot lagi gitu. Hujannya dikasih jarang sama Allah, dikasih nggak ada hujan, waduh udah ya kering tandus, waduh naudzubillah. Artinya apa? Allah mengendalikan bumi, mau dibikin subur, mau dibikin kering, itu suka-sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu? Suka-sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu harus tentunya mendatangkan ketika diberi berbagai kebaikan, bersyukur pada Allah. Apalagi kita tinggal di tanah surga. Kita tuh semuanya tinggal di tanah surga. Mau nikel banyak, ya. Mau tambang banyak, emas banyak, apa aja kita banyak, rebutan dari luar sana. Ya Allah, kitanya miskin, berasnya dicampur ada pas ada, beras ada 200 sekian merek, ya semuanya campur dengan plastik. Sedih lah ya. Di tanah yang mana kita agrarisnya luar biasa. Tambangnya tanah yang bagus ya, jadi berantakan, masya Allah. Belum lagi minyaknya, belum lagi bahan bakar yang lainnya, semuanya ada. Bara. Gak, seandainya kita itu bisa mengelolanya dan semuanya pada amanah, semuanya gak ada yang miskin kita. Ya, masya Allah. Tapi kebanyakan apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu inna laja'iluna ma'alaiha so'ida juruza. Tadi kalau sebelumnya inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Kami jadikan bumi ini zinatan, indah. Ya, satu item aja ya, ibu punya pohon jambu 1 hektar, jambu bagus-bagus begitu panen, senangnya ya. Bagi-bagi ya, bagi-bagi. Murina bagi deh pokoknya. Ya, lihat satu pohon itu saja sudah indah ya, menggiurkan.
semua apa yang ada di dunia ini zinatan. Tapi ke bawahnya coba katanya kalau aku bikin tanahnya kering. Ya. Jadi gak tuh yang indah itu enak gak tuh yang indah itu? Juga gak enak. Masya Allah, Allah tuh suburkan. Makanya surat-surat kayak surat Yasin, ya, surat apalagi Al-Waqi'ah selalu menyinggung kepada kita masalah air, ya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltum minal muzni am nahnul munzilun. Ya. Apakah air yang kamu minum itu kamu yang nurunin atau antum kamu, am-nahnu atau kami, ya, yang nurunin gitu. Jangan suka-suka, maksudnya gitu. Jangan seenaknya memperlakukan alam ini yang berkenaan dengan urusan air. Jangan diurus yang gak benar, harus diurusnya itu dengan sebaik-baiknya, dengan ilmunya, dengan amanahnya, supaya air itu tidak menjadi laknat tetapi menjadi rahmat. Ya. Tidak menjadi laknat. Harusnya kan dari air itu turun menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Ya, tapi sekarang banyak air yang jadi laknat, ya, jadi banjir atau kering. Kalau nggak banjir kurang, nggak ada, ya. Susah juga. Nah itu so'idan am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya. Am hasibta, apakah kamu kira? Hasiba itu kan mengira, menghitung. Apakah kamu mengira, gitu ya, anak ashabal kahfi. Nah ini mulai sebagai prolog dari surat Al-Kahfi. Di sini ayat ini pemulanya. Apakah kamu mengira, ya, itu yang namanya ashabal kahfi, gitu. Jadi sahabat-sahabat ashabun, ya, kalau sohibun kan sendiri, kalau ashabun kan banyak. Banyak kan apa? Ada beberapa orang, gitu. Al-Kahfi yang masuk ke goa. Jadi sohib yang masuk ke goa, ashab Al-Kahfi. Warroqim. Nah, roqim itu katanya menurut para ulama tuh ada satu ekor anjing yang, ya, roqim. Jadi ada pengantarnya, gitu, yang mengantarkan. Kan anjing itu pinter ya, kalau ini mengantarin apa jejak itu. Dia tuh binatang yang paling cerdas katanya. Jadi itu dia tuh apa sih, respon ininya, gorizahnya tinggi, ya. Makanya dia tuh kalau misalnya diurusin banget itu dia udah manut aja. Dan dia suka jadi petunjuk, gitu ya. Nah, suka jadi petunjuk untuk kayak gitu ya. Nah, itu kan namanya menurut para ahli pada umumnya roqim itu adalah anjing yang mengikuti 7 orang pemuda, gitu. Waroqimi kanu, keadaan mereka itu jadi 7 orang tambah 1 ekor anjing, gitu ya. Min ayatina, itu sebagian dari ayat kami. Iya, min dari ayatina, ayat kami, gitu ya. Nah, iya, min ayati. Jadi inna ashabal kahfi warroqimi kanu min. Jadi ini pakai untuk zat Allahnya menggunakan nahnu, tidak menggunakan anak. Ya.
Kami. Ini dari baik ya? Ya. Kecilin kali ya. Tahu kenapa? Itu dari ini. Oh, Dari servis. Iya dari Mike. Enggak kedengaran mic-nya dari Mingki. Jadi itu yang 7 orang sama seekor anjing yang masuk ke goa itu adalah min ayatina, dari ayat-ayat kami. Ayat itu apa? Ayat itu tanda kekuasaan. Ayat Allah. Ayat itu terbagi 2 kemarin saya sudah sebutnya. Ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ini dua-duanya ada. Ayat kauliyahnya yaitu Qur'annya, terus kauniyahnya yang pelajaran yang terjadi di dalam peristiwa 7 pemuda tadi itu. Itu ajab itu takjub. Makanya takjub itu udah jadi bahasa kita, itu dari bahasa Arab kan. Takjub banget, takjub itu dari ajab. Takjub. Ajib gitu ya. Ajib itu kan gitu, ajib gitu. Itu takjub. Gitu. Karena apa? Gimana enggak takjub? Ya. 7. Oh, terlalu besar ya? Ini terlalu tinggi. Mana tuh? Enggak, silakan. Peristiwa tersebut terdapat banyak hal-hal yang membuat takjub. Gitu. Ya. Membuat takjub. Takjub yang pertama adalah ya itu ditidurkan sebanyak atau selama 309 tahun. Udah pernah ada selain itu yang tidur 309. Ada berapa turun? Pernah, tapi makamnya biasa aja ya. Yang dikubur? Iya. Makamnya biasa aja. Bisa aja tanah gitu ya. Iya. Atasnya kan masjid. Iya. Ya jauh dari situ masjid. Ya. Saya udah pernah soalnya ya 2010. Tidur juga udah ya. Alhamdulillah ya. Jadi, kalau ke Yordan sana pun ya udah kita. Ya, jadi kalau ada trip ke Aqsa itu biasanya selalu gitu. Karena itu adanya di Yordan. Iya. Sebelum ke mana? Ke Masjidil Aqsa ke Palestina, kita biasanya tuh kan apa namanya dari bandara aman ya. Iya kan? Nah, terus ke Yordan, nanti ke Laut Mati. Laut Mati berenang. Bahrul Mayit, ya kita nyelam di situ ngambang. Nah, terus nanti dibawa ke toko itu di situ souvenir dari hasil Laut Mati, ya kan? Beli garamnya juga. Garam. Garamnya, Garam, lumpur, sabun. ya, sabunnya dan sebagainya itu prasastinya dari kisahnya Nabi coba Nabi Lut ya, itu jadi namanya tuh kampung Sodom sampai dijadikan tempatnya itu ke bawah gitu ya di ini terus akhirnya begitu ditekan ke bawah kan tanah keluar air kan keluar air mati tapinya nggak ada biota yang hidup satu ya. Garamnya tinggi. nggak ada ikan Orang aja ngambang. orang aja ngambang di situ. Nah kemudian nanti akan dibawa ke Goa Ashabul Kahfi. Ya. Akan dibawa ziarah ke pohon ada lagi itu syuh pohon apa namanya Yang besar. iya nah itu tempatnya Rasulullah bertemu ketika mau ke Syam itu ke situ juga.
tembok itu. Tembok ratapan itu di Palestina, kalau itu kan apa namanya, tripnya di Yordan, ya, ke makam Nabi Syuaib, Iya. Di Yordan yang makam ya, Nabi Syuaib kan, ke makamnya, terus kesananya jauh ke Petra, Iya. dia dan Aki Petra bagus. Ada Al-Quran. ya, ya. Tuh, Bismillah, mudah-mudahan pada kesono, amin. Ya. Dari situ kan cuma 2 jam udah langsung ke Palestina ya. Ke perbatasan. Jauh. Ke perbatasan baru. Enggak, dari perbatasan. Dari perbatasan bukan dari Yordan. Dari perbatasan kira-kira sekitar 2 jam kali ya ada. Atau 3 jam. Jauh, Wi. Katanya jauh kok. Ke Aqsa ke itu. Ke Aqsa saya lupa. Mau ke sana susah juga lah. Susah Jauh sekarang lagi. juga, nggak bisa. Lagi Takut ada udah lagi melenceng. perang beneran. Rudal melenceng. Nanti ada rudal. Takutnya. Kembali lagi ke laptop ya Bu ya. Kembali ke laptop. Jadi inna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini prolognya dari kisah ashabul kahfi. Sesungguhnya sahabat-sahabat kahfi, jadi ashabul kahfi orang-orang yang pemuda-pemuda yang masuk gua, warokim dan rokimnya gitu ya. Tapi ada yang mengatakan katanya rokim juga ada sebuah batu di situ yang mendekati dari sebelum gua itu ada batu gitu yang menjadi saksi lah gitu. Itu juga disebut rokim. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan itu Hewan. Itu semuanya adalah tanda-tanda yang menakjubkan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian fadorobna apa sih itu ya? In awal fityatu ilal kahfi faqalu. Nah, ini penting faqalunya ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Doanya kita pakai ya. Karena otomatis yang 7 pemuda itu dalam keadaan panik, takut, ya, terancam, ya, sempit. Gitu. Jadi ke situ itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dia mengambil jalan untuk lari menyelamatkan diri masuk ke dalam gua. Baginya itu adalah suatu pilihan yang berat karena mereka itu adalah pemuda-pemuda yang tentunya ya apabila mendapatkan kebebasan hidupnya itu lebih baik sebetulnya, cuma tidak punya pilihan ya, harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman baginya karena sudah sangat terancam. Nah itu dia itu kan di wilayah tersebut ya rajanya kan sangat zalim ya, mungkin semacam raja kejamannya itu seperti Firaun gitu ya, seperti Firaun kepada Nabi Musa mengejar-ngejar gitu. Nah ini kan kepada pemuda yang dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia orang-orang soleh, di mana wilayah tersebut adalah wilayah yang sangat ketat, di mana rajanya itu ya memerintahkan agar tidak ada cara pandang ideologis kecuali sesuai dengan sesuai dengan keadaan dari akidahnya mereka gitu. Artinya ideologinya mereka itu apa? Penyembahannya secara kayak patung-patung gitu ya. Jadi dibikinlah kayak semacam apa ritual-ritual gimana. Nah itu sudah boleh diciriin sebab si anak muda yang ini kok nggak pernah ikut gitu, udah mulai di blacklist gitu. Nah kira-kira itu seperti itu ya. Terus ada misalnya apa gitu di mana itu dia ini gitu. Jadi tentunya bukan proses yang spontan ya.
ketika ada terjadi suatu peristiwa upacara yang benar-benar besar-besaran, secara fisiknya dia awalnya ikut, tapi secara batinnya nggak mau gitu. Ini nggak boleh, ini musyrik gitu ya. Dia hanya ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Tapi lama-lama tambah nggak serak. Coba ini juga kalau udah nggak serak kan ya mundur ya kan? Bukan ini saya takut dosa gitu ya. Udah gitu ya, keluar terus gitu ya. Terus yang satu lagi juga begitu, asalnya tidak saling mengenal ya, tidak saling mengenal, bukan rok satu itu bukan. Jadi ketika ada suatu peristiwa itu semacam upacara besar-besaran gitu yang peribadatan kemusyrikan secara kenegaraan gitu, si A mundur terus nah itu ketemu lagi perbatasan, kamu nggak ikut ke situ gitu, jadi dia itu musyrik gitu kan ya. Terus datang lagi satu, jadilah berjumlah 7 gitu. Kalau gitu kita sependapat dong, iya kamu memang agama apa gitu kan ya. Saya tahu nih ikutin agama yang dibawa oleh para nabi, sama dong. Terus dia gimana ya, kalau ini saya udah diciriin ya, berarti gitulah gitu ya, udah ditandain kami satu orang yang, tapi memang nggak boleh, kita harus ini gitu, harus konsisten. Akhirnya terus biasa kan dipantau terus ketahuan gitu, terus kemudian akhirnya sudah mulai ditandain begitu ya. Terus akhirnya dikejar gitu ya. Terus sudah mereka ada melengnya, terus ditunjukin lah tuh, sudah mereka itu kehilangan jejak ya, tunjukin lah tuh sama seekor anjing ya, seekor anjing. Terus dibawa tuh ke luar gitu. Udah akhirnya tuh si kelompok tentara kerajaan itu kehilangan jejak ya. Itu caranya Allah menyelamatkan, karena mereka saat sudah pacaran, sedang rame-ramenya mereka sedang dalam kebingungan, terus mereka berdoa ya, semoga Allah menyelamatkan, memberikan rahmat. Nah itu rahmat itu ya. Jadi emang doa memohon rahmat itu luar biasa ya. Jadi doa memohon rahmat itu dengan para nabi itu berbagai redaksi gitu ya. Berbagai redaksi itu permohonan rahmat itu luar biasa. Selalu ada yang diberinya tuh yang lebih dari apa yang diminta. Jadi kalau kita memohon rahmat itu Allah akan memberi lebih dari apa yang diminta. Si pemuda itu nggak ada dalam pikirannya kalau dia tidur selama 309 tahun. Yang dipikir mah selamat aja bisa. Kalau selamat itu kan berarti badannya ini terus bahagia lagi. Di bawah tidur mah udah lebih bahagia, udah nggak ingat apa-apa. Segala bingung juga kalau udah tidur mah hilang. Pikiran bangun ingat lagi bangun ingat lagi. Makanya sengaja kasih tidur dekat ya. Udah mah hidup selama 300 tahun nggak pakai ongkos ya. Iya kan nggak pakai ongkos. Minum baju tetap pada minum. Lalu saja bajunya masih itu aja. Pakai dia. Iya, rambutnya panjang kali lah. Rambutnya, terus ya, nah itu yang bisa yang menjadikan tanda itu adalah dari uang. Dari uang. Jadi itu luar biasa. Kita bayangin, coba umur 100 tahun aja muka kita udah kayak apa? Umur 130 tahun. Ini umur 300 tahun. Aku udah mukanya kayak apa tuh? Jadi pas bangun berdebung gitu. Kita tidur sehari apa? Rumahnya di mana nggak tahu lagi. Gitu ya. Rumahnya nggak tahu jadinya. Iya, gitu. Kita ini
Gimana? tidur sehari atau 2 hari terus saling memandang. Kenapa mukanya jadi pada begini? Udah banyak orang. Malah pada Terus lihat kuku. Kemarin waktu bangun, waktu mau tidur kayaknya kuku nggak begini, rambut nggak begini, muka nggak begini. Gitu. Saling meraba, saling ini ya. kata orang gila Gitu. kan. Saling meraba, saling ini. Apa yang terjadi ya pada diri kita? Gitu. Apa yang terjadi ya pada diri kita? Gitu sih. Menurut kamu berapa hari? Menurut ini kayaknya sehari. Tuh kalau tidur enak tuh. Ibu aja kalau tidur enak banget kayak sebentar. Padahal tuh 5 jam. Begitu bangun, gitu ya, enak banget. Kayak barusan tuh tidur padahal udah 5 jam. Tuh. Ini, iya. Makanya ahli kubur yang dapat nikmat Allah seperti itu. Ya, di tidur anginnya banget. Nah, dalam tidurnya tuh mimpi-mimpinya indah semuanya, gitu. Jadi mimpinya indah semuanya. Makanya pas dibangunin, mereka juga ngomongnya kayak gitu. Kami kemarin tidur berapa ya? Kayaknya semalam atau 2 malam, cuma sesaat doang, gitu. Cuma sebentar doang. Rasanya begitu ya. Yang ribuan tahun, berapa tahun kan? Semuanya tuh kalau ahli kuburnya orang baik seperti itu. Jadi Allah kasih pelajaran kepada Ashabul Kahfi itu gambaran di kubur itu besok kayak begitu. Gitu. Jadi manusia itu dibangunkan pas hari kiamat. Orang ahli kubur yang beriman itu Begitu ya. Ibu kita dengar ceritanya. iya, itu kita tidur kayaknya enak banget ya, nikmat mimpi dibawa kemana, Mimpi enak dibangunin. iya dibangunin karena kiamat kubro kan gitu ya. Masya Allah. Jadi itu makanya dikasih analogi melalui kisah-kisah kehidupan kepada kita ya, karena apa namanya yang masalah peristiwa gua juga bukan ini aja kan, ada lagi nanti itu di dalam hadis ya yang tentang gua juga gitu, ada lagi yang tentang tidurnya 100 tahun yang di dalam surat Al-Baqarah ada juga. Jadi itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kepada 7 pemuda ini caranya Allah menurunkan rahmat kepada 7 pemuda sehingga dihilangkan rasa tidak amannya dihilangkan ya, rasa laparnya dihilangkan, rasa cemasnya, rasa ketakutannya ya. Ya 300 tahun ya. Kalau orang hidup normal 300 tahun budgetnya berapa tuh? Oh, tinggal kerangka tuh Bu. Budgetnya. Budgetnya ya, makannya, kita itu udah terhitung dari Allah, rezeki kita tuh dari Allah itu sudah terhitung ya. Untuk setahun itu Allah udah ngasih kepada kita baik dari hartanya, rezeki kesehatannya, ya Allah, rezeki kebaikannya, rezeki keselamatan. Setiap kita melaksanakan sesuatu Allah berikan keselamatan. Pulang lagi ke rumah bisa tersenyum lagi. Coba tuh kayak kemarin naik kapal ya 280 orang terbakar kapalnya ya. Belum lagi yang kemarin di Bali tuh ya, kapal apa tuh Sunu tuh ya, itu berapa tuh, itu meninggal. Kita itu kemana pergi, balik lagi ke rumah, sehat lagi, sempurna lagi, selamat lagi. Itu kan caranya Allah memberikan kepada kita berpuluh ribu kali rahmat. Makanya kan disebutkan di dalam surah Yasin ya, gitu. Awalam yarau anna hamalan dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Kami sudah menciptakan lautan, ada kapal-kapal bisa mengangkut ya, apa segala keperluan. Fakhalaqna lahum min mithlihima yarkabun.
diciptakan juga ya kepadanya untuk mereka kendaraan-kendaraan yang serupa untuk bisa memenuhi segala kebutuhan. Dikasih bahan bakunya tuh dari Allah ya, besinya dari Allah, kayunya dari Allah, nikel biji itu yang jadi besi, yang jadi bahan-bahan segala macam untuk bikin kapal, untuk lihat tuh kapal apa, kapal yang namanya pesiar, mewahnya kayak apa tuh. Katanya ada wacana besok itu haji buat bisa pakai kapal. Balik lagi. Udah siap Kan dulu pernah. Sebelumnya kan pakai kapal sebelum Iya, pesawat. sekarang belum ada lagi. Zaman baheula. 2 minggu. 2 minggu 2 minggu di jalan. di jalan, seminggu berangkat Makas. pulang, seminggu berangkat 2 minggu pulang. Tahu deh. Pokoknya Capek. sampai Jeddah. Sampai Jeddah ya. 2 minggu di mana? di perjalanan. Naik kapal sampai Jeddah. Saya kurang tahu deh apa seminggu berangkat, seminggu pulang. Bisa jadi. Karena udah pakai jet ya. Sudah ada banyak MOU ke Kalau dulu kan berapa? siap yang mewah-mewah. Kalau dulu tuh sebulan. Sebulan. Tahu yang masih zaman Oh kakek-kakek. iya, dulu malah 3 bulan pas pertama Iya, gitu ya. Masih bulan. Sekarang 2 minggu pulang balik. Karena udah pakai jet. Haji umroh. Haji umroh. Umrohnya juga hajinya. Jadi itu lebih murah katanya. Sedang digodok oleh pemenang. Sabar ya Bu ya, jangan ribut. Lebih murah ya, Mi? Katanya begitu, itu bisa lebih ke katanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu nanti di pelabuhan Jeddah langsung Jeddah kan sedikit. Sebentar, cuma 1,5 jam kalau Jeddah dari kita. Cuma sebentar. Nah, jadi itu ada wacana ke situ lagi, tapi pakai kapal pesiar. Asal kuat aja di jalan ombak. Mabok. Saya ke Pulau Seribu aja naik kapal. Aku 2,5 jam di jalan. Ya Allah. Iya, kapalnya kapal enak. Iya. Dari Ancol ke Ya. Pulau Seribu. Ya, ya. Aja udah diampun. Pakai speedboat atau Enggak, kapal. kapal motor yang panjang, yang kapal kayu? Iya, bukan. Kalau itu kapal yang bagus ya, Ya, yang di Speedboat. ya. Kapal speedboat. Oh, itu murah ya, itu yang kayu. Lagi cuacanya lagi nggak bagus. Oh, mungkin saya cuaca lagi kurang bagus kali. Mungkin saya cuaca. Kata Umi, kapalnya yang baru. Kembali ke laptop, Ibu kembali ke laptop. Kita lagi bukan lagi ngomongin kemarin. Masya Allah. Lihat lagi Bu ya. Nah, jadi doanya apa tadi? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa semua ya Bu? Wajib Ustazah gini kan anjing itu menolong. Sudah itu ada pelacur menolong anjing masuk surga. Kenapa anjing bisa diharamkan? udah hukum. Oh, jadi alasannya. Kalau babi Udah kan, dogma karena deh. kalau babi kan mengandung anjing Liurnya. nah ini Liurnya. Itu sudah hukum.
Kalau udah hukum mah dari fikih kita nggak bisa. Kenapa bisa begini? Semua ada. Itu sudah ada. Kan ada satu lagi ya. Kemarin kan ada cerita ada berita di TV anaknya pangeran ini kan bertahan untuk hidup koma ya selama 20 tahun. Kemarin di TV kan ada video ada. Nah itu sang Allah gimana? Misalnya dia bertahan 20 tahun umur 16 dia 16 tahun dia koma setelah itu enggak 16 tahun umurnya komanya 20 tahun. Nah itu seperti itu kan kena permintaan daripada orang tuanya si pangeran ini, apakah itu seperti itu kan jadi dia kayak tidur aja kan selama 20 tahun Ya. itu nentang atau gimana nentang Allah? Enggak, itu maksudnya ikhtiar. Iya. Jadi ikhtiar. Karena dia masih Karena dia- kita mempertahankan nyawa itu wajib. Selama masih Allah kasih kepada kita ya, apapun usaha dan upaya kita yang benar wajib. Berarti ya selanjutnya itu adalah takdir yang sudah dibuat oleh Allah. Perjalanan 20 tahun hidupnya seperti itu. Nah itu juga min ayatina ajabah. Ayat Allah yang takjub. Kenapa? Anak dari umur 15 tahun 16 ya, tahun 16 tahun sebagai orang yang punya apapun, bisa apapun, tapi ternyata iya karena Allah nggak bisa. ya tidak bisa membeli Menunjukkan ya, sehat. Allah menunjukkan kuasa. Di mau biayanya ibaratnya sepenuh dunia gitu ya, mau biayanya seapapun untuk bisa dia kembali, biaya terbesar di seluruh dunia dia keluarkan, pengen kembali dengan segala upaya yang canggih-canggih itu, sekamar itu ya, itu dibuatnya supaya dia bisa ini. Itu kekuasaan Allah lebih hebat gitu. Nah, jadi itu kekuasaan Allah juga. Sama yang tidur 300 Nah, tahun. jadi dikasih hidup, tapi itu 20 tahun. Ya. Tidak ada kewajiban, tidak ada ini. Jadi hidupnya itu hanya dengan alat. Alat aja. Sudah. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi ayat ini aja. Karena apa? Salah satunya. Begitulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia anak pangeran, uangnya banyak sekali, apapun bisa dibeli, tapi kenormalan hidup tidak bisa dibeli. Makanya kita yang normal yang enak. Ya, bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Dia punya apapun coba, punya anak mahkota. Raja dunia ibaratnya. Kerjaannya mah tidur aja dari 15 tahun, 16 tahun, 17, 18 sampai umur 36. Kakak wafat ya kemarin itu berapa ya? Udah meninggal. Meninggal minggu. Ya. Jadi seperti itu. Itu adalah suatu ayat-ayat. Nah, kembali. Jadi inilah doa mujarabnya doa para pemuda tadi, sehingga jawaban dari doa itu adalah ditidurkan 309 tahun. Dalam 309 tahun itu diselamatin, tetap dikasih rezeki, ya, ganti baju, nggak ngapain. Kok bajunya karobek? Iya, tuh pokoknya dirizkikan sama Allah. Bajunya kok nggak dimakan raya, gitu ya. Terus kuasa Allah. Makanya matahari melindungi gua itu. Kan ada nanti ke depannya. Iya, dikasih cahaya. Apabila dia balik ke kanan, mataharinya bisa nerangin punggungnya. Apabila dia balik ke kiri, matahari dari sini. Jadi si arah gua itu bisa ya, bisa tetap mengamankan 7 orang itu sehingga tetap ada ventilasi Pak, cahaya dari matahari. Gitu. Nembus gua ya tadi. Matahari nembus gua. Di dalam gua itu Ada lubang ya? ada lubang itu ada cahaya. Suaranya ada. Coba. Aku masuk sih. Ada, kan diterangkan tuh. Ada. Diterangkan
iya sama tour leadernya. Boleh masuk kan? Boleh. Masuk, kita kan di dalam. masuk. Kan gua juga kata lu Nggak gede. kecil. Berapa ini? Itu makam di situ. Iya, di di situ. situ. Nah, gitu ya. Sebelah. Nah, sebelah gitu. Itu coba. Bagaimana sirkulasi tidur itu napas bisa aman ya, tidak pengap udara di situ. Bagaimana matahari masih memberikan rizki kepada dia, bagaimana udara bisa masih memberi rizki kepada dia, sirkulasi dia, hembusan napas selama 300 tahun. Enggak dalam juga kok. Itu Dari pintu masuk tempat tidur. Tuh. Kita baru berapa jam aja dikubur. Masya Allah. Jadi itulah namanya kebesaran Allah. Ya, hasil dari rahmat. Makanya disebutkan di Quran itu yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah akan memberikan kekhususan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Gitu. Dan kita harus selalu mencari, memohon rahmat itu, mencari itu dengan tingkah laku supaya tingkah laku kita mendatangkan rahmat Allah. Memohon dengan berbagai permohonan, ya. Salah satunya doa. Termasuk juga surat apa? Ali Imran ayat 8. Kan itu juga memohon rahmat, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuh, doa rahmat. Ini Rasulullah kalau bukan karena rahmat Allah selama 13 tahun di Mekah udah meninggal juga ya. Udah gak kuat itu. Wah, yang udah mau ngebunuh dari pertama itu udah dengan segala cara. Ya Allah. Masya Allah. Maaf waktu Habib Rizik dikejar-kejar, Bu. Tadinya tuh mau dibikin itu, dibikin ini ya. Kalau Allah mau kasih rahmat mah dipanjangin umur. Selamat. Makanya kita itu yang selalu kita minta rahmat ya. Gitu. Fayatullahum anna amanat dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithli ma yarkabun wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila. Salah satu tanda kekuasaan Allah, Allah membuat lautan, samudra, terus Allah menjadikan manusia pintar bisa membuat kendaraan untuk bisa mengangkut di fulkil masyhur, ya, di kapal-kapal, layar-layar. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan Allah juga menjadikan manusia kepintarannya bisa menciptakan kendaraan-kendaraan yang sulit. Tapi wa inna sya'nughriqhum, kalau kami jadikan itu kapalnya tenggelam, ala sorry khalahum walahum yaqutun. Tidak ada satupun yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat. Kalau sudah ini saya dikasih rahmat ya. Kemarin lagi pesawat India kan jatuh ya. Tahu-tahu yang kursi 11 selamat satu orang. Kalau Allah mau menyelamatkan semuanya, namanya kapal jatuh gimana sih? Wah, udah kayak apa ya? Ini kursi 11 turun aja deh. Jalan masih bisa jalan. Ya Allah. Kalau kekuasaan Allah itu mau gitu. Makanya rahmat juga kepada kita tiap hari datang terus. Ya Bu. Ya, Masya Allah. Mata dikasih, apalagi yang suaminya Pak Rahmat. Iya.
yang suaminya Pak Rahmat, itu rahmatnya terus turun. Rahmatnya dia semua, rahmat itu selamat. Sekarang ditungguin aja Ada rahmat. Rahmatnya itu selamat. Masih ya. Iya. Jadi itu, ini doa selalu kita baca. Allah kasih kepada 7 pemuda itu rahmatnya selama 309 tahun. Nah, kemudian tadi ya di awal Fitsyatu, ketika para Fitsyatu itu pemuda ya, di dalam gua itu dia berdoa, artinya Pak, Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah kami ya, atau datangkanlah kepada kami miladunka dari sisi engkau, min dari ladunka sisi engkau, rahmatan rahmat, wahai lana dan berikanlah kelurusan, lempeng min amrina dari semua urusan-urusan kami, rosyada selalu dibimbing. Kita punya urusan anak, urusan suami, urusan segala macam. Minta supaya di setiap urusan itu kami diberikan urusan dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa luar biasa. Makanya jangan pernah ditinggalkan doa ini ya, di sujud terakhir. Terus sebelum salam boleh ya. Atau kita lagi baca Qur'annya, ya lagi baca surat dari mulai alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Misalnya kalau baca surat setelah Fatihah di dalam sholat ya boleh. Kemudian setelah doa itu apa yang terjadi? Fadrobna ala adhanihim bil kahri sinina. Kami tutup telinga. Kenapa itu nggak tidur tapi yang ditutup telinga? Ini gimana ceritanya ini? Nah, iya. Jadi yang disebut tidur itu ada 2 tahapan, ya kan? Tidur itu pertama tahapannya apa? Merem dulu, tapi masih kedengeran. Ya. Jadi belum tidur tuh kalau misalnya kita merem gini, tapi ada suara motor kedengeran, ada suara HP kedengeran. Ya, ada suara anak kita, cucu kita manggil, kedengeran. Padahal ini merem. Itu belum, karena tidur itu adalah ditutupnya kuping, bukan hanya ditutupnya mata. Gitu. Jadi kalau udah serat kuping kita ditutup, udah tuh perjalanan akal tuh selesai. Gitu, udah nggak bekerja lagi ini. Selama ini kuping kita itu nggak ditutup, gitu ya. Ini si akal bekerja terus, gitu. Makanya ada orang yang tidurnya tidur ayam, disebutnya tuh tidur ayam. Matanya doang yang merem, pikirannya kemana? Tahu-tahu matanya meleleh, air mata kemana-mana. Ya ngingetin si ayam embeb. Apalagi kalau mau jalan-jalan ya, dari bapak ayam ya. Jadi tidur itu hakikatnya adalah ketika Allah menutup pendengaran kita. Udah menutup, kelap aja udah tikus gerayang geruyung juga nggak kerasa. Biasanya kalau ada kecoa di sini aja lari, kalau tidur mah kecoanya kayak nyantai aja. Coba. Iya, emang mati. Jadi tuh fadorobna ala adhanihim, kami tutup ya semua kuping mereka yang 7 itu ditutup
tusuk 7 kali 2 14 kuping. Ditutup udah ya sama Allah itu di dalam gua itu dalam beberapa tahun jumlahnya itu. Serentak bangun kayak apa ya? Udah jadi jenglot kali kalau sekarang 300 tahun. Ya Allah. Jenglot di depannya Udah nggak ada dagingnya ya. Ya Allah. Tapi daging masih ada kali. Dikit dagingnya. Gak makan. Ya Allah. Seminggu aja gak makan ibu. Kempes ibu. Gak makan, gak minum. Masya Allah. Jadi itu apa? Konsep tidur itu pada dasarnya adalah Allah menutup pendengaran kita. Ya. Makanya ketika semua pendengaran itu ditutup, udah akal kita dah selesai, nggak bekerja lagi. Nah, baru tuh Allah yang kerja, ya kerja tetap ngurusin jantung kita. Allah tetap ngurusin nadi kita, Allah tetap ngurusin paru kita. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya. Setiap saatnya Allah itu sampai maha sibuk mengurusi makhluknya. Tuh ya. Surat apa yang suka kita baca? Ar-Rahman berapa? Ar-Rahman ayat berapa? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap saatnya Allah itu maha sibuk mengurusi makhluknya. Ya Allah, mata kita diurusin, jantung kita, ya, saraf kita, aliran darah mengalir terus ya dari ini ke sini. Makanya katanya supaya aliran darah itu apa? Mengalirnya sempurna ke otak yang paling ujung nih, dari bawah tuh ke paling ujung itu ke sini tuh ya, ke ujung sini tuh ya, ke kepala tuh ya, kan susah kita ini Bu. Nah itu dengan cara sujud. Sujud itu adalah cara yang mudah mengalirkan darah sampai ke ujung otak kita ke sini. Makanya ada syarat sujud. Surat Ar-Rahman ya. Yas'aluhu man fis. Setelah kullu man 'alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat berapa, Mi? Daerah-daerah situ. Ayat cari nih. Tadi 30 yang Ayat 29 yang yas'aluha man fis Ya, samawati. coba artinya apa Bu? Yas'aluhu Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Ya, setiap saat dalam kesibukan. Dalam kesibukan kitanya mah istirahat Allah. Makanya itu taksisan dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang terus-menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak kena lelah, tidak kena tidur. Tidak capek, lupa, tidak tidur. Tidak kena lupa, tidak kena tidur. Kalau lupa mah ya lemah dari perhatian Allah. Ibu aja lupa matiin kompor kayak apa tuh? Iya, biasanya nenek-nenek tuh yang lupa matiin kompor. Makanya kalau nyalain kompor ditungguin. Ya. Jangan sambil main HP, nanti lupa deh. Tahu-tahu udah kebun. Nah, jadi itu
konsep tidur di sini. Makanya tuh begitu tidur semuanya tutup habis lah tuh. Makanya kita dalam keadaan tidur itu sebetulnya kita dalam keadaan mati. Makanya doa bangun tidur kita doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi kita tuh ngaku tiap malam juga mati. Anterin ya. Iya. Cuman kan ruhnya kalau misalnya udah takdirnya apa namanya tuh diambil itu udah nggak disimpan lagi tuh, nggak ditaruh lagi, jadi dikeluarin ruhnya. Keliling, kadang ketemu sama karun ya, ketemu sama yang sudah tidak ada tuh. Karena memang sama-sama alam ruh ya. Nanti kalau ditakdirkan hidup disatukan lagi dengan jasadnya, kalau ditakdirkan wafat diterbangkan, kemudian terpisah dengan jasadnya. Itu juga ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Kita cari ya. Tapi sementara itu dulu. Nah itu tadi ayat berapa? Sudah selesai belum? Satu lagi ya? 11 kan 12 nih. Ayat 12 ya. Summa ba'athnahum. Kemudian kami bangkitkan lagi atau bangunkan lagi mereka. Lina'lama agar kami tahu ayul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ya. Coba diperhatikan ayat ini. Kami bangunkan lagi setelah berapa tahun tadi? 309 tahun dibangunkan lagi agar kami mengetahui ya, mana di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya. Jadi di situ ada keterangan golongan itu apa. Iya, karena begitu bangun tadi berselisih, terjadilah dua golongan. Pemuda itu berapa tahun, berapa lama, nggak ada yang tahu, gitu. Dari uangnya, Heeh. dari uangnya. Barulah begitu dibawa atau begitu keluar kan pasti orang heran ya, karena mukanya udah beda. Ya. Beli roti uangnya Iya. Jadi begitu keluar dari gua aja, pada dilihatin orang ini Oikantropus. Picanthropus erectus. Ini ini makhluk apa? Binatang apa orang ini mukanya kayak gini kan gitu. Namanya udah umur segitu ratusan tahun ya. Udah mukanya udah beda. Kayaknya pas ngomong juga udah beda. Bahasa 300 tahun yang lalu ya. Sama sekarang kan lebih canggih bahasanya. Pasti nggak begini dulu tuh. Masih ejaan yang oemar gitu ya. Oemar jadul. Ulama. Yang oe lama gitu ya. Ulama aja repot ya oe. Itu kan masih ejaan dulu kan. Itu belum ratusan tahun, 300 tahun lalu tuh. Kayak gimana tuh? Bahasa Tarzan. Rasanya masih. Jadi pas dia cerita banyak yang kosakata udah nggak dimengerti gitu, makanya terus udah jadi makhluk yang Aneh. ini gitu ya, aneh. Kalau sekarang udah di Umur ini berapa? kan. 309 tahun. Masih. Iya dia ya kurang lebih namanya udah masa pemuda sekitar 17 tahunan gitu ya. Terus meninggal tidur 309 tahun. Ya berarti hampir 400. Kalau satu orang umur 80 kan berarti 5 angkatan itu ya Bu? Iya. Iya, kalau satu orang umur 80 udah berapa tahun? Iya.
Kalau zaman sekarang udah sekitar 6 angkatan gitu. Ya. Karena nggak ada kan orang umur 100 tahun itu udah hampir nggak ada. Ada tapi jarang. Jarang ya. Jarang, Di langka. Barola sekitar 5 sampai 6 Ya, angkatan. langka. Ya kan? Kalau misalnya Kita tahu saudaranya kayak apa, tapi mana ya kita tinggal di dia. Susah. 90 kali 4 360. Sekitar berapa ini? Kenapa? Kalau koma bertahun-tahun Kan tadi sudah. Ya nggak apa-apa. Itu Udah, kan itu ikhtiar. sama dengan tidur, nggak ada aturan. Sama sakit, sama Sama dengan tidur, sama dengan dia udah pingsan. Pingsan. Dia kan nggak ibadah gimana? kenapa? Kan dia nggak beraktivitas kayak sholat apa gitu. Nggak ada kan? Nggak ada itu. Mereka aja Kan syarat wajib sholat itu kan berakal, Sehat. Nah itu koma mereka. Iya, koma berarti akalnya kemana? mereka aja nggak bisa. Nggak bisa, nama tangan kagak bisa. Nggak ada kewajiban. Makanya nggak ada udah nggak ada kena ilmu kehidupan udah. Yang pikun aja udah nggak. Yang pikun, yang gila. ada. Kalau pikun itu banyak tapi secara kepikiran sudah nggak ada. Nggak wajib. Sudah gugur kewajibannya sudah seperti anak kecil. Karena udah hilang akal. Kan syarat wajib sholat itu kan lisan, balik, Berakal, sehat. tamyiz. Jadi hilang ingatan. Tua ganjut juga ya saja. Ya. Tua ganjut juga pertolongan Allah itu sudah tidak bisa. Tamyiz itu apa? Lembut banget. Udah. Kita juga suka hilang Tamyiz itu apa nih? Tamyiz itu lupa itu normal hidupnya. Oh, Kan ada yang berakal tapi nggak normal. Kalau orang kurang akal bu ya kayak orang maaf kayak orang gila gitu itu gimana? Enggak lah. nggak ada Enggak kalau meninggal maksudnya dia sebelumnya nggak ada kewajiban. Dimandiin aja bersih-bersih. sebenarnya masuknya juga penolakan. Ya itu urusan Allah. Nah, tergantung bilanya bu. Kalau bilanya karena baru kemarin, ada hitung-hitungannya. Ya, itu ya mau asal ya bu. Alhamdulillah, ini juga baterainya udah habis. Capek. Ya. Terima kasih ibu-ibu, ini baterainya juga sudah mau habis. Jadi kita udah mau asar sampai situ dulu. Alhamdulillah. Di ayat 13. Terima kasih, Sadaqallahul Azim. Allahumma wa bihi. Ya Allah berikanlah manfaat. Amin. Amin. Menjamkan kedatangan yang paling dalam. Jadi hidayah kepada kami, tambahkan seluruh kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.